Kayak kejauhan banget gak sih? Enggak. Wow, udah ada yang ngasih bintang. Banyak bener. Bintang Kecil di langit yang biru. Ahe ahe. Awe. Halo, yes, selamat datang kembali di live showroom aku. Kali ini aku membawa bintang tamu yang sangat-sangat spektakuler. Mbak, silakan perkenalkan diri kalian. Tadi dulu aku mau join live-nya. Wok. Kok sepi sih? Tungguin dulu makanya. Enggak, emang kayak gitu tadi dulu. Nunggu aja 5 menit. Seru, lu belum mulai udah seru. Wow. Apa tuh? Bintang kecil di langit yang biru. Wakacibo. Awo. Halo. Di sini ada Kak Will Aci, nomor 2-nya aku tidak bisa membaca bahasa Jepang, maafkan aku. Gomene. Ada Kak Zack, Sama Kak Dian Hadi dan lain-lain. Kan tragedi kan? Emang itu tadi. Gitar tuh ternyata bisa mengkulit kita ya. Mengkulit tuh kan. Lu pikir dok. Emang agak heboh ya, mohon maaf pemirsa. Apaan sih? Dodok tuh kulit sapi. Kerupuk kulit sapi. Jangan suruh jangan suruh mute gitaran, teman-teman. Ini gitarong. Nah, Gitar. drama apa ini? Drama Tenohira, sayang. Hai, siapa tadi? Elisa apa aku? Hai. Sini deh gue aja yang meluk. Siap. Jangan. Baru mulai udahin. Iya, maaf ya. I'm sorry. Lagi nanti. I'm so sorry. Siapa? Kita lu ngapain? Oh, Lagi nonton. nonton. Siapa yang udah nggak sabar saatnya kita masuk ke segmen horor? Kuy. Gitarnya sini, back soundnya sini. Ah. Oh, oke. Ulang. Coba Kak. Ulang. Iya, jadi sekarang kita akan masuk ke segmen horor. Mohon maaf, senar gitar gua. Aduh. Ya udah segitu Oke. aja. Oke, jadi biar makin serem, mau matiin lampu nggak? Jangan dong. Boleh. Pak, ada yang ikut Ini lagi. terang kok itunya. Terang ininya. Tuh. Oh iya. Keren. Disco, guys. Disco. Kayak gue takut banget deh. Gue takut tetangga lu marah. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, orang lagi showroom kok. Iya, jadi hari ini Bahe sih eta kasur. Itu tumpah, itu kasur. agak heboh ya pemirsa, mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Ih, yang baru tuh di atas tahu. Oh, gitu ya? Kata Gita, iya ternyata. Oh ya, I'm sorry. Iya di atas. Muka lu Sorry. ketutupan. Siapa? Agak rusuh ya bunda. Iya, maaf ya. Gita, lu kayak agak serem gitu di belakang gitu. Ya gimana? Itu Enggak ada lagi. itu tema. Ih, jangan lu cerahin. Cerahin muka kita gelap. Kasihan dia. Ya lu majuan dong Kak kita. Enggak bisa mau majuin kemana. Gini kan maksudnya kayak Hati agak- aku. apa itu? Happy Happy Halloween. Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Lucu amat. Iya, jadi sekarang kita akan Tuh, pegel begini. enggak, maksudnya ya gitu lah. Ya udah, maksudnya kayak lu agak ke depan gitu nggak bisa apa? Nanda Tebayo tuh. Apa itu artinya? Happy Halloween. Halloween night. Kok masih nyala sih? Belum mulai udah horor. Kamu mau bacain cerita horor orang? Nih, Nanda sapa aku potong cepak. Mana gue cari. Mana lo? Gue cari Nih, lo. Hai Namin. Kak Namina, Justin. Ayo lo Mampu potong cepak lo. cepak lo. Cepak. Ingetin tuh ya guys, potong cepak dia. Siapa tadi namanya? Namina. Namina. Oh Namina. Namina Sep. Kita kalau masuk notif. Lu balas Discord. Enggak muncul di situ banget ya. Tapi dia masuk notif. Maaf kan ya. gua enggak di situ. Iya, Iya. maaf ya Bun, emang anaknya suka begini Bun. Ya lanjut, kita mulai. Ini bisa digelapin lagi nggak? Aduh, gua enggak yakin nih horornya jadi horor, takut lawak. Gak usah lah. Yuk, mari kita mulai dari cerita pertama. Nanti kalian kayak ngerespon gitu ya guys, biar nggak Iya. sepi. Soalnya gue kayak takut sepi gitu. Iya. Guys, gua tuh sebenarnya
sambil Nanda baca ya, gue tuh sebenarnya anaknya pekaan banget kalau masalah horor-horor. Dulu. Tapi kamu nggak peka sama aku. Iya, tapi gue sama manusia nggak peka sumpah. Malah gue suka ngebaperin orang ya. Iya, emang parah banget sih. Emang tapi ya gitu. Ini yang di belakang bisa diem nggak? Ada backsound. Agak repot ya. Bukan Ayo horor. kak, horornya gimana nih ceritanya kak? Oke. Boleh Iya. tahu, Kak? Jadi gini, ini aku bacain dari kalian yang udah DM aku ya di Instagram. Di hidung gue tadi ada Batman. Bukan. Backline apaan? Oh, iya. Ini yang itu Halloween. Kita introvert ya lo, gue liat-liat kita. Di sini udah gue undang nih. Agak lapar ya bun, nggak disediain makan. Tahu tuan rumah gimana sih? Ya, ini Iya, iya. kebetulan kita lagi di rumah Eli ya. Di kosan. Di kosan Eli maksudnya. Jadi gini ceritanya, aku sekolah di salah satu STM tertua di Jakarta. Ih gila, Oh my serem banget God. gak sih? Serem banget Oh ya my Allah. God. Belum. Antar kok turun tangganya gimana? Kan rame-rame. Gue di sini. Iya, lanjut kak. Oh. Jangan begitu. Oh iya enggak. Buruan jangan ngomong, Iya. nunjuk-nunjuk. Belumnya kita paling gue kelepak nih. Gita tolong horor banget gitu. Tuh kan ini enggak. Komen ya tadi. Ini enggak. Oh, iya. Ini Lanjut, lanjut. ceritanya pantau liat handphone ya. Iya. Iya, jadi ceritanya aku sekolah di salah satu STM tertua di Jakarta. Ini kejadian paling gila yang aku alami selama di sekolah. Jadi waktu aku lagi bengkel apa? Bengkel. Katanya ada yang matiin lampu, bener-bener ini udah dimatiin lampunya. Bengkel itu semacam ini yang buat motor itu loh. Iya, gue emang iya gue juga ngerti. Tadi tapi nanya bengkel. Iya. Takutnya beda kan. Oh. Udah nih ya, serem nih. Oke. Nih. Nah, kita gabut dong ya kan. Kita puterin nih salah satu lagu konon yang katanya bisa manggil hantu. Oh. Elunya juga ngadi-ngadi. Lu gabut. Gabutnya yang bener gitu. Enggak, Bud, lu antai dah. Coba yang lu jikir, Iya, salawatan. Nih, aduh deh, gue minta ampun deh. Gabutnya juga jangan yang begini gitu. Masalahnya gabutnya juga iya deh. Gabutnya nyari mati ya? Iya, ya itu lagu Gaby Tinggal Kenangan. Oh, tahu. Emang Gue itu lagu tahu tuh. Dulu lagu tentang cinta tapi kayak Karena cowoknya ditinggal. udah- Itu tahu nggak? Bentar dong, jangan. Gua ngeliat Gua ngeliat pikir itunya. deh. Gua ngeliat itunya tahu yang Ah, udah gak usah dicariin. Udah, Gue nggak gak usah ngerti, gue gak diceritain. ngerti, gue gak ngerti. Udah, Iya, lanjut, Kak, sorry. lanjut. Lanjut ya. Belum ada yang enak tapi masih. lagunya gue pengen nyanyi deh. Tadi dulu kita Jangan. jangan udah lu nggak usah Jangan, ngadi-ngadi, Nek. nggak usah ngadi-ngadi. Kita berdua Udah nyanyi. pegel ya, dong. Bun? Iya, udah lu Bun, yang geseran bener. dikit. Aduh, ganggu ini orang-orang. Aduh. Dah. Mana itu tadi? Kita berdua nyanyi dong ya kan. Nah, pas di pertengahan lagunya tiba-tiba mati sendiri. Aku nggak mikir apa-apa, aku nyalain lagi kan tuh lagunya. Gak lama ada yang nyaut tuh nyambungin lirik lagu yang tadi. Agak. Ah, gue di ujung. Iya. Lo mau di tengah? Kagak di tengahnya, ini kan berempat. Iya, makanya gue bingung juga. Nah, aku sama temen aku bingung dong di workshop itu. Kita cuman berdua doang kok, nggak ada yang nyaut. Pas kita nengok nggak ada siapa-siapa. Di situ aku panik, sumpah sepanik-paniknya. Lagian makanya nggak usah ngadi-ngadi. Gabut ya yang bener-bener. Aku gak mau di pinggir. Di ngundang. Lu tahu artinya ngundang apa? Lu ngajak, ya dia nyamperin. Tadi ada suara sesuatu jatuh. Nggak, pasti ada orang. Situ. Enggak, gue Gak aus. mau, gue takut. Justru di situ enggak. Udah ketawa semua, ada suara kan. Ya, lanjut lagi ya. Di situ aku panik sepanik-paniknya. Terus aku keluar dong sama temanku, lari sekenceng-kencengnya dari ruang bengkel itu. Nah, hari berikutnya aku ke bengkel lagi ya kan, mau praktik. Itu pas jam pelajaran. Nah, aku kebelet mau pipis ya kan, WKWK. Ngapain WKWK-nya gue baca? Nah, ya udah aku ke kamar mandi yang ada di bengkel itu. Nah, pas di kamar mandi aku ngeliat kok ada cewek ya kan, pakaian mirip noni Belanda gitu. Aku kaget dong pas selesai buang air kecil. Aku penasaran aku lihat kan, dan bener boom. Di situ aku lihat bener-bener penampakan wajah aslinya. Ini momen bikin aku terdiam kayak kaku gitu dah pokoknya. Terus aku lari keluar, aku cerita-cerita lah ke temenku gitu, dan ya kata mereka memang di situ ada penunggunya. Dan sekarang kamar mandi di bengkel itu udah dikunci.
Dan sekarang kamar mandi di bengkel itu udah dikunci dan nggak dibuka lagi. Makanya kak, kalau gabut bener-bener aja. Iya. Gabut tuh janganlah lu pasang lagu begitu, nyanyi-nyanyi mau diputar. Ah jangan dong. Copyright, copyright. Izin dulu. Mumu tahu alfabet? Alfabet tuh A B C D E. Siapa yang kentut bongkar? Coba bukan. Ya Allah. Guys, tahu nggak sih kakek kalau Tapi upin. Enggak bohong, apa Eli yang kentut, Eli yang kentut. bercanda, bener aja kalian panik. Tuh kan, gue tahu. Sumpah, makanya gue salah pilih di bintang tamu guys. Kok lu matiin sih? Bau. Panas Eli. Iya, enggak orang nyalain lagi nih. Kita tumben kuning biasanya oranye. Nunu kali ya oranye. Nunu kuning. Eli bisa yang bener gak nyalain? Udah Agak panas ya. Itu kali ya. Jadi kita absen dulu ya. Halo Kak Pangeran SH, halo Bisa Kak di sini kamu Dikas, lihat ya? halo Kak Bukan. enggak. Ya iya, lu mau Pangeran Shani, halo Kak Dikas, halo Kak STRYGWYR, halo Kak VFYY, halo Kak Mario, halo Kak Jenis, halo Kak Andri, halo Kak Wahyu Kesatria, Krisetia. Iya udah itu. Udah, lo mau ngapain? Enggak bisa di scroll. Oh iya kan, tapi udah kan. Mau baca ini lagi kita. Oke. Mute, sebelah ada siapa? Jangan ngadi-ngadi ya kamu ya. Aku inilah udah deh males. Udah nih manis gue. Ya lanjut. Jangan ada yang motong, kalau motong nanti ini ya. Ah nggak usah gitu dong. Udah deh lanjut aja natural aja kanan enggak. Lanjut. Cerita kedua. Jidatnya glowing banget, makasih loh. Lu biar nggak takut yang scroll komen. Enggak, gua mau lihat tadi ada sesuatu. Kalian berantem dong. Ntar juga ada. Ntar juga ada itu berantem. Aduh tuh ada notifikasi. Main apa guys? Ngomong Ya lanjut cerita kedua. Jadi gini Nan, ngomong-ngomong soal cerita horor, dulu waktu di tempat kerja sering banget ada kejadian horor yang sampai sekarang gua aja masih takut. Wow. Jadi ini ada cerita kedua guys. Ada dua cerita. Cerita kedua. Ini cerita pertama ya. Jadi tuh di pabrikku kerja shift kan. Jangan bertiga gitu aja dong, kan ada aku juga. Ya lu lagi ngapain di belakang? Ini lama gue yang di pinggir. Iya. gini nah. Iya dari tadi Ki. Iya. Agak rempah. Dan gitu dong. Udah. Lanjut. Iya, Udah. udah. Boleh lanjut? Iya. Oke. Disco tuh. Ya, disco. Git kasihan itu Mute. Gitu. Kenapa? Kenapa aku? Aku kenal. Lanjut. Jadi tuh di pabrikku kerja shift kan. Nah, terus ada satu bagian yang kalau shift malam itu harus dikosongin tanpa alasan yang jelas. Disco lagi, guys. Biasanya kalau disco gue nge-rap kak. Nge-rap, coba nge-rap. Ntar aja kalau Diskonya diskonya lama. Oh iya, diskonya lama. Iya. Pip pip pip, setan lewat tadi. Enggak, kalau misalnya Disko lagi. berapa? Berapa detik? Berapa menit? Enggak, udah tinggal 2 detik 2 lagi. detik. Ntar Aku aja, males, ntar nggak aja. jadi. Ntar aja. Gua nggak- Lanjut ya. Ya. Di dalam tempat itu juga ada bagian mesin-mesin yang punya tempat sendiri, gitu ada pintunya. Terus kalau udah lewat tengah malam, orang-orang yang kerja bagian mesin itu harus masuk ke tempatnya, nggak boleh keluar. Lu bisa yang bener gak? Lu bisa yang bener gak? Ya mama ceritanya nggak selesai. Iya, nggak serem nih, lawak jadinya. Jadi, konon katanya sang karyawan abadi itu sering nampakin diri kalau lewat tengah malam. Kak Baby memantau. Halo Kak Baby. Kak Baby, aku takut Timida. Lanjut kak. Aku takut ini. Ya lanjut. Itu sering nampakin diri kalau lewat tengah malam sambil nangis-nangis seolah lagi kerja seperti biasa, seperti karyawan biasa. Makanya nggak boleh ada yang keluar, takut kenapa-napa. Gue agak bingung nih. Gue mau minta maaf dulu sebelumnya. Kan katanya kerja kayak karyawan biasa, tapi ngapain dia nangis? Ada Ya, biarin mungkin- aja, tergantung masalah orang-orang Ya. kak. Oh gitu, kadang Iya. kalau misalnya kalian gitu ya guys, kalau misalnya punya masalah apa gitu cerita gitu. Berapa menit? 7 detik. Yo, hari ini malam Jumat kita mau nge-rap. Kita mau ceritain orang-orang yang pernah pengalaman horor, cek.
Udah. Keren, Thank you. keren, gue keren. Guys, gue nggak bisa kalau gini-gini maaf ya. Iya. Dimaklumin kok. Ini cerita kedua masih dari orang yang sama. Lebih tepatnya. Tuh teh. Teh disko teh. Ah, dikit gitu. Disko begini. Milih. Lanjut cerita kedua dari orang yang sama masih di kantor. Ini cerita kedua masih seputar pabrik. Lebih tepatnya ini di musola yang berdiri di atas bagian mesin-mesin tadi. Banyak banget yang Nih bilang, orang yang komen ngeprank baju putih. Lu pikir kita takut? Enggak, Mute doang yang takut. Jangan nantangin Masa gue, yo? Kak. Nggak boleh tahu. itu kenapa belakang muta ada bayangan, mohon maaf kita orang. Ini di sini lampu. Udah. Mohon maaf. Keren dah logikanya. Iya emangnya lu. Suruh kita yang baca Ah, gitu. nggak mau ah. Takut ya lu. Enggak, bukan. Oh, Kan ini gua aja. showroomnya dia. Gua aja. Ya udah habis ceritanya nih. Kan ini showroomnya Nanda, masa kita yang baca? Iya enggak apa-apa. Kan bintang tamu. Bayar berapa sih? Lu aja deh. Nggak bayar. Nggak kelihatan. Agak emosi ya gue, mohon maaf. Mana itu tadi? Oh nih. Banyak banget yang bilang kalau pernah diganggu di situ. Contohnya waktu ada mas-mas yang kerja shift malam terus sekalian sholat subuh di musola itu. Awalnya sih biasa, tapi waktu mau salam dia kayak ngeliat di belakangnya ada perempuan yang ngikutin gerakan sholatnya. Jadi kayak semacam makmum gitu, padahal dia lagi sendirian sholat dan di sana nggak ada karyawan cewek yang masuk shift malam. Ya mungkin itunya udah tobat. Setannya Ikut tobat. ikut sholat. Kan itu lu lagi sholat. Siapa yang sholat? Ini dia. Iya. Enggak teman karyawannya. Iya, Nah, itu tuh dia tuh mencoba untuk mengetes iman lu sejauh mana gitu teman lu. Jadi ya gimana ya, setan mah nyari segala cara ya. Ya udah yuk yuk. Bismillah aja ya, Kak. Mari kita cari cerita. Iya agak panjang-panjang ya. Nih, dari ada lagi. Eli tahu Bandung Medical Center kan? Orang Lu gua pernah kesana, kesana kan? Coba cerita Eli Bandung tapi Medical gua Center. kesana waktu itu lagi siang, abis itu jam 2-an, abis itu balik lagi jam 3. Mau masuk udah nggak boleh karena hujan ya guys. Kalau hujan tuh Emang Bandung Medical Center apa tuh? bekas rumah Bekas sakit, rumah sakit. tapi udah nggak kepake. Hmm. Namanya, jadi nggak pas kalau misalnya lembab kan memang nggak boleh ya, karena memang mereka suka lah, jadi udah gelap juga jadi nggak boleh kan. Kalau pengalaman aku ya waktu siang-siang, sebenarnya cahayanya tuh masuk lumayan, cuman memang kalau misalnya kalian masuk tuh auranya Beda. beda gitu, apalagi waktu di ruang bayi. Ya udahlah ya, Apa saya indang? Allahu Akbar aja. Untung gua rame-rame. Gua bukan takut, mohon maaf, gua bukan takut sama makhluk halusnya gitu, tapi gua dikagetin mulu sama emang-emangnya yang ininya, tuannya. Udah tau gua latah. Jadi gua main. Jadi kayaknya gua di sono ini. Jadi ini Lawak ya. komedian, iya. Gitu sih. Iya. Udah nih, jadi sekarang kita akan membahas cerita tentang Bandung Medical Center. Iya, gua pakai kacamata sebelum. Pernah sih diajak ke bekas rumah sakit di Bandung. Nama rumah sakitnya Bandung Medical Center. Nah, rumah sakit ini udah 18 tahun gak diurus dari zaman Belanda. Waktu masih sore, sekitar jam 4 atau jam 5, diajak ke rumah sakit itu. Dari lantai 1 sampai 3 itu masih biasa aja, soalnya suasananya masih terang. Iya. Nah, baru lantai 4 sampai 6 kerasa deh suasananya, apalagi di tempat ruangan anak kecil sama ruangan operasi. Bukan bener sama kayak bayi. Waktu itu teman saya sengaja bawa bola mainan di Pelan-pelan katanya Nan Iya, bacanya. oke. Nih. Waktu itu Ini showroom selesainya subuh. waktu itu teman saya sengaja bawa bola mainan disimpan di tempat ruangan anak kecil dan ternyata kembali sendiri bolanya menggelinding. Ada aja dia tahu mau ke sana ngapain sih? Ngapain lu Bawa bawa bola. bola Enggak, mainan? emang itu tempat wisata apa gimana? Jadi itu teh kayak Lawang rumah Sewu sakit, nggak sih? Enggak, jadi rumah sakit apa ya, Rumah sakit pakai gitu. udah nggak Tapi di keurus. bawahnya tuh sebenarnya tuh yang tour guide-nya itu ada yang tinggal juga di situ. Oh gitu. Tapi gila keren banget aja. Jadinya kayak Lawang Sewu nggak sih? Mm-mm. Kayak ada tetap ada tour guide-nya. Iya, Jadi Tapi kayak tempat wisata horor. jadinya. lanjut kita cari cerita apa Sebenarnya itu kalau misalnya kalian masuknya agak sorean lagi, kayaknya udah lu terperangkap gitu di sana. Jangan ngomong gitu ah. Iya, maksudnya iya kan di sana. tapi kayak lu punya nggak sih pada kayak pengalaman dari kayak rumah sakit atau apa gitu? Alhamdulillah nggak pernah dan jangan sampai.
Gue tuh peka tapi ditutup gitu. Enggak, kalau gue lebih nggak peduli. Jadi kalau misalnya ada apa-apa positif Ya udah, thinking. selama dia nggak ngeganggu ya Iya. udah gak sih? Karena Oh kayak enggak, apalah. kayak teman aku ada ini udah aku ceritain di showroom sebelumnya, kayak teman aku kan kerja di rumah sakit gitu kan. Dulu dia juga agak berisik ya. Teman aku pernah kerja di rumah, bukan pernah kerja kayaknya nari gitu. Gue lagi jahit Nggak boleh. dari aja kosan dia ini. Aku, kita yang baca Al-Quran buat dia mau. Sambil live show. Gua nggak mau, gua kabur. Ya Ayo, jadi lanjut. kan dia temen aku pernah kerja di rumah sakit gitu. Jadi dia tuh kan kerja kayak di bagian lab gitu loh guys. Kalau misalnya kayak kalian ambil darah atau tes urin tuh dia bagian yang lab. dia bagian yang itu-itunya. Nah, itu sebenarnya bukan dia yang ngalamin tapi temennya. Jadi kan kalau misalnya di lab itu suka ada nggak sih yang kayak Westafel yang kayak lu pernah Westafel. Westafel ya, I'm sorry. I'm Yes, sorry. you're British. Yes, I'm British. Ya jadi kan ada Westafel gitu. Nah, lu bayangin aja tuh sendirian, tiba-tiba tuh Westafel nyala. Nggak ada siapa-siapa. Oh ini ya, mohon maaf, alhamdulillah sebagai makhluk halus pun mengerti ya protokol dari Protokol kesehatan ya. untuk cuci Baik, tangan. kita mengingatkan ya, mengingatkan berarti, positif thinking aja. alhamdulillah. Mantap ya. Terima kasih ya Allah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gue takut. Eli Tahu aja kayak gitu. Lanjut guys. Bayangan hitam judulnya nih, dikasih judul lah. Ready. Dark Bayangan. shadow. Shadow dark. Black shadow. Dark. Kan bayangan hitam. Maksudnya kalau gue lebih Udah ya, kita Sama kan lagi nggak ada aja. lain di hari ini. Sama aja. Sama aja ya. aja. Nih kita sebagai. Oke, lanjut. Kaget gue. Agak kaget. Siapa sih? Ini cerita saudara perempuanku yang kuliah di Jerman. Wah, hantunya Jauh ya. internasional teman-teman. Pantes ininya black shadow. Iya, bayangan hitam. Terjadi sekitar 6 tahun yang lalu. Saat itu dia sedang semester akhir dan rencananya mau belajar bareng di rumah temennya. Sebut saja Putri. Kalian sebut saja Mawar. Tolong dong. Oke. Saudara aku ini bersama 2 orang temannya pergi ke rumah Putri sekitar sore hari. Sebenarnya itu bukan rumah Putri, Wah, terus rumah siapa? rumah pamannya. Paman Putri. Rumah paman Putri. Saudara aku sempat kaget karena rumahnya besar dan halamannya luas banget. Mereka baru pertama kali ke rumah pamannya Putri waktu itu. Mereka akhirnya selesai belajar sampai malam dan pengen tidur. Saudara aku minta izin ke Putri untuk ke toilet. Karena toilet lantai bawah sedang direnovasi, saudara aku pergi ke toilet lantai atas. Sampai di lantai atas, saudaraku sempat merinding karena lampu di lantai atas sudah banyak dimatikan. Ditambah banyak patung-patung hewan dan lukisan bikin suasana tambah seram. Setelah dari toilet menuruni tangga, saudara aku pun masuk ke kamar, tapi pintunya lupa ditutup karena buru-buru terima notifikasi dari handphone. Itulah Bun. Jangan bucin. Kan bisa aja dari orang tua. Ah, iya. Kenapa lu langsung bucin gitu, Teh? Kan kali aja orang kalau lagi jatuh cinta Pengennya gitu. fast respon gitu kita ya. ganti ini yuk, ganti. Gak jadi deh. Nanti next showroom ya kita ganti topik. Kebetulan hari ini segmennya horor. Kebetulan. Ya lanjut aja. Lanjut ya. Sambil balas chat dan mau nutup pintu kamar, tiba-tiba saudaraku melihat bayangan hitam berbentuk perempuan, seperti noni Belanda pakai dress panjang, berjalan cepat dari arah kanan ke kiri di luar pintu yang terbuka. Saudaraku beranikan diri cek keluar kamar. Di arah kiri nggak ada siapa-siapa dan nggak mungkin juga ada orang ke jalan ke arah itu karena cuman ada dinding atau tembok. Agak jahil ya Bun, anak kecil. Miring itu miring. Enggak. Kirian dikit. Enggak ngaruh juga sih. Maksudnya Mute orangnya perfeksionis. Iya dong. Saudara aku takut banget saat kejadian itu, tapi dia nggak mau bangunin Putri dan 2 temannya yang lain. Bagus. Kalau takut jangan ajak orang. Biarin dia tidur. Bagus. Dia berusaha beranikan diri dan cepat-cepat tidur. Besoknya, saudaraku baru cerita ke Putri tentang sosok bayangan hitam itu. Putri bilang memang rumah pamannya itu serem, tapi penunggu di rumah pamannya itu sebenarnya nggak ganggu. Mungkin cuma mau nampakin diri aja ke orang-orang yang baru pertama kali ke situ. Oh, ngajak kenalan, Beb. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. ya kan Saiton itu sebenarnya kayak gitu tahu, jadi dia tuh pengen apa ya, di apa sama orang tuh Dianggap iya gitu. dianggap, jadi
mereka tuh selalu melakukan cara seperti itu kayak Karena Enggak. jujur mereka juga pengen dihargai ya. Iya. Jadi maksudnya jangan apa ya, jangan main-main lah sama yang gitu-gituan. Betul. Jadi Karena- saling menghargai kan udah ada dunianya masing-masing. Betul ya Mama Bun ya. Eli. Curhat dong. Yes. Lanjut. Kita ke cerita. Mohon maaf kenapa keluar. Bentar ya. Ini Enggak kali ini depan. Iya. ya lo gue belakang please. Tuh kan HP gue jatuh. Oh, iya. Enggak. Jangan bikin Alhamdulillah gue enggak ya. ini. Tolong mundurin HP gue. Oke. Katanya Inside jokes. Oke. Lanjut. Nih ya, kalau lu penasaran sama cerita horor gua. Penasaran gak, Teh? Penasaran banget, Bon. ASMR. Yes. Jadi bulan lalu pas gua lagi nggak JKT-an alias hiatus, biasalah relationship gitu, terus main game sampai jam 4 subuh. Biasanya Cie, kalau ada cie. hubungan kayak relationship gitu biasanya JKT nggak sih yang nyembuhin? Iya emang. Iya nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian patah hati gitu, kalian jangan hiatus guys. Kalian tuh justru harus Ya JKT-an. udah enjoy aja, Iya, karena jangan terlalu gimana ya? Mm. Terlalu dipikirin gitu. Karena sejujurnya kalau kalian patah hati karena cewek, ingatlah member Ada- JKT48 itu nggak 48. Ada 70 orang. Jadi jangan sedih, oke? Ada banyak tuh cewek. Jadi ingatlah prinsip kita. kan kita menghibur ya. Betul. Kalau stres ingat ada JKT. Ya gue juga gitu soalnya Iya. fangirling mah fanboy gitu kan. Tuh. Lanjut. Main game sampai jam 4 subuh. Nah, awalnya tuh mantan gua jam 4 Ih. subuh main sama mantan. Ngapain? Main game. sama Main orang. game mana? Iya, main game sampai jam 4 subuh sama mantannya. Berarti Yeah. you move on dong. Nggak tahu deh. Aku no komen deh. Terus Mantan gue jam 2-an yang bau amis gitu dan bau melati gitu. kenapa? Gue Itu tuh kira ada dia kenapa? Terus perut aku Bodoh. Kak kita kepentok Kejutan guys. Kejedot. Tuh kan horornya jadi nggak horor. Lanjut. Next. Mau ketawa dulu. Serem banget main bareng sama mantan. Kayaknya lebih serem main bareng sama mantan kata. Iya, betul. Terus, Tapi gue nyuruh dia buat positive thinking aja biar nggak takut. Nah, gue sama dia kan kalau main berisik dan agak toksik gitulah. Jangan berisik kalau main. Nanti tetangga terganggu. Kalau misalnya teriak-teriakan kan, makanya jangan berisik kalau main. Apalagi mute tuh. iya Jangan makanya. teriak-teriakan ya teh. Apaan tadi mau main Tuh kan. Among Us yang Tuh kan, teriak-teriak kayak kita. Iya, teriakan paling barbar dia. Kalau ini teriak. Teriakan. Maaf ya. Next. Terus Next. Gue tidur tuh sama mama papa gue di kasur bawah. Di kolong tempat tidur. Apa gimana? mungkin kasurnya ditarik. Oh ya mungkin yang tingkat kasur tingkat Iya. gitu kali ya. Bang bed. Gue tidur sama mama papa gue di kasur bawah dan mama papa di jadi dia tidur di kasur bawah, mama bapaknya tidur di kasur atas. Gue tuh kalau tidur kakinya harus diusap-usapin ke spray kan. Tiba-tiba di bawah kaki gue Aku tahu. mau gaplek lu ya, gue lagi cerita. Tiba-tiba di bawah kaki gue itu ada rambut lurus panjang gitu. Di situ gue masih mikir kalau rambut itu rambut mama gue yang ada di bawah kaki gue dong. Terus gue bangun buat minta maaf karena nggak sopan. Dan pas gue bangun mama gue juga ikut buka mata terus liatin muka gue. Dia nanya kenapa? Gue jawab aja, tadi rambut mama di bawah kaki aku ya. Terus mama jawab lagi, enggak lah, ngapain rambut mama di bawah kaki kamu? Di situ gue kaget dan baru sadar bahwa keluarga gue rambutnya keriting kagak ada yang lurus. Lu ini antara lu durhaka lupa emak lu bukan malu atau gimana nih? Mohon maaf nih, gimana? Ini bukan horor kayaknya. Ini udah pelupa. Iya. Gue loncat dari kasur bawah. Kena kakinya Kak Gita kepencet. Ya udah tinggal nyalain. Gue loncat dari kasur bawah ke kasur atas dan gue tetap berpikir kalau itu rambut biasa bukan rambut yang gaib-gaib dan dah tuh jam 6 baru bisa tidur. Pas jam 10-an bangun mama langsung ngomong, mama udah nanya ke kakek, katanya itu mah pengen cuma kenal dekat aja nggak ada yang ganggu.
For information, kakek gue pintar hal-hal gitulah, kepikiran lagi dan kebayang terus sampai sekarang. Ya kamu ceritain jadi kebayang lagi, kesian deh lo. Jadi itu ya guys, Iya. kita harus bisa menyimpulkan bahwa kalau misalnya keluarga kalian punya rambut, tolong diingat, rambutnya keriting kah, lurus kah, Panjang kah? pendek kah, botak kah, Iya. tolong Banget. tolong banget. Untung gue malam ini tidur sama emak gue. Nanti kan kita main Among Us lagi, jadi Iya. semoga lupa ya. Iya. Lanjut. Gue sendiri di sini. Gak apa. Berdua. Ini ceritanya ada banyak. Among Us di lantai 1 sendiri. Banget ya. Ya, gue juga sendiri. Ih, cakep banget Judet ya. Ntar kita absen dulu guys. Oke. Halo Kak Pangeran Chani, halo Riosan, halo Kak Budi, halo Kak Dikas, halo Kak Fikri, halo Kak Pascal, halo Kak Mario, halo Kak Jenis, halo Kak Fly, halo Kak Andri, halo semuanya. Eli korban di sini. Apa? Gue masih di sini, masih hidup nggak jadi Cakepan korban. jidat Nanda, Cek. Iya, oh ya, lihat. Wede. Lihatlah jidat ini. Wow. Elah nape? Gue tanya nape? Goshin jidat Nanda boleh nggak terpesona? Boleh dong. Boleh banget. Dukung Iya. jidat Nanda ya guys. Teh disko semenit. Yo, hari ini kita mau nge-rap karena kita lagi semangat malam dong. Jumat. Kan lagi malam Jumat Oh, iya. ya. Oh iya. Jadi hari ini kita mau cerita horor. Horornya dari cerita-cerita para Gue yang kaget. cerita horor dari Oshinanda des. Udah. Tapi itu masih ada 30 detik lagi. Ya lu lanjutin. Ya udah kita lanjut aja kalian semua. Ayo dengarkan, stay tune di Nanda Showroom. Jangan kemana-mana, di sini aja karena ada kita berempat. Nanda hostnya, ada Mute yang gak mau diem, Eli yang BACOT, Gita yang Gita gak tahu yang mau paling jawab cuek. di mana. Iya, let's go. Prikiti awal 5 4 3 2 1. Hore! Dah. Nah, Oke. udah selesai ya. Tadi ada iklan dulu. Jangan disko dulu, lu dengerin dulu. Lanjut, ini ceritanya panjang. Iya. Aku mau cerita horor, boleh. Jadi waktu itu aku lagi mau matiin lampu Pakai saus. di ruang tamu. Udah. Udah ya. Lagi mau matiin lampu di ruang tamu. Pas aku mau tutup ruang tamu, tiba-tiba aku ngelihat Mbak Kay jalan ke arah sofa. Bukan Mbak Kay. Oh. Tahu Mbak Kay? Yes. Yang kedua, waktu itu juga pernah pas lagi nonton film The Conjuring di rumah saudara, pas bagian tepok tangan di ruang bawah tanah tiba-tiba jadi langsung mati lampu. Mungkin itu PLN bermasalah kali ya guys ya. Benar. Iya. Iya, jadi atau Positive enggak thinking. atau enggak lampu kamu emang masanya tuh udah habis. Iya, atau kamu belum bayar token. Iya, atau kamu token kamu habis. Iya. Lu dengerin kalau ada titit itu tandanya udah habis. Emak gua ada jemput masa. Nggak Ya, apa-apa, lanjut nggak aja. Maksudnya malu baru jalan apa gimana? Gak tau. Ya udah. Lanjut aja nanti. Kalau mak lu udah dibawa kan gak lucu ya teh. Ya udah lanjut aja. Lanjut ya. Baru setengah jam lagi nilai. Gak lanjut. Lanjut yang ketiga. Jadi tante aku punya rumah yang udah lama banget nggak ditinggalin. Terus waktu saudara-saudara aku pada ngide buat tidur di rumah itu. Tuh kan, lu lupa deh makanya kalau ngide tuh yang bener-bener aja gitu. Jangan yang ngadi-ngadi. Iya. Yang ini itu. Iya makanya. Pas pagi mereka bangun dan tiba-tiba mereka udah di luar rumah. Dan pas cerita katanya mereka kayak dipindahin gitu loh. Mungkin ada mamang yang jaga mau tidur di situ kali ya. Iya. Jadi Itu dipindahin tau nggak sih yang kayak satu-satu. waktu kecil Iya lo tidur di iya, sofa, iya. tiba-tiba lu udah ada di kasur Lagi kan. tidur, itu bapak lu ya? Itu bapak lu. Jadi Padahal lu sebenarnya nyadar cuma pura-pura. iya, lu tuh Nge- sengaja nge- ngelakuin nge- kayak gitu, gitu. Lu iya. sengaja biar dipindahin. Iya, lanjut. Kalau ini cerita guru aku, nggak tahu bener atau enggak WKWK. Jadi guru aku tuh lagi nonton TV di kamar sama istrinya. Terus dia taruh HP-nya di atas meja dalam keadaan layarnya yang di atas. Gak tahu udah gimana ngejelasinnya. Oh berarti kayak gini ya kan kalau layarnya di atas ini ini layarnya di Iya. atas, ini belakangnya. Ini handphonenya Xiaomi BTW. Keren dah. Keren banget. Jangan lupa. Handphone Xiaomi keren. Udah itu aja sih. Nggak tahu dah gimana jelasinnya WKWK. Iya ini udah dijelasin kayak gini kan? Iya. Oke. Tiba-tiba bunyi cekrek kayak lagi foto dan pas dibuka fotonya tuh lagi ke arah TV. Padahal tuh HP lagi kagak dimainin.
Mungkin handphonenya bukan Xiaomi ya, Iya, jadi iya. agak nge-lag gitu. Handphonenya apa? Kakak itu pakai Redmi. Iya, makanya handphonenya ganti Xiaomi. Itu mah error kali ya, kesalahan Iya. teknis. Mungkin kayak bisa jadi setengah-setengah. Yang kelima, jadi saudara aku tuh tinggal di rumah bekas penjajahan Belanda gitu. Waktu itu dia lagi sakit dan tidur di kamar belakang. Terus dia lagi mau ke ruang tamu. Kalau lagi sakit sih mending tidur aja sih. Kalau kata aku istirahat gitu, jangan Kalau- suka kelayapan. Iya, kalau lagi Kalau dia sakit out- itu lebih peka bakal Kalau lebih dia aus gimana kak? Kalau dia aus, Ya minum. ya minum ke dapur. lu pikir mau ini tayamum apa minum kayak Ya berarti udah deh lanjut tayamum. lanjut. Capek gue. tayamum. Nah, pas dia mau ke ruang tamu gitu kan harus lewatin dapur. Oh, nih dapur, guys. Iya iya. Lu kok tiduran sih? Karena aku butuh istirahat juga. Terus Di sebelah dapurnya tuh ada taman gitu, terus ada pohon kelapa. Di dapur ada pohon kelapa. Gue mikir dulu nih. Eli, lu pohon ngapain? kelapa enggak itu mah ini. Pas dia nengok ke arah pohon kelapa, ada kepala buntung dong di atas pohonnya. Bener Enggak, itu sih. buah kelapa. Buah kelapa, Itu buah aduh. kelapa, sayang. Gua Kelapa kira sama kepala kan suka terbalik. Iya, typo ini. bener. Typo. Terus gua saran aja lu ke dokter dari sekarang, mata lu nanti itu deh cek ya, siapa tahu minus, siapa Iya. tahu silinder. Kayak gua ngeliat muka gua rata gitu kan. Ini. Iya. Ya. Lanjut. Aku punya cerita horor. Kejadiannya pas aku umur 7 tahun bersama adekku yang umur 2 tahun. Berarti selisihnya berapa ya, Li? Berapa? Enggak, udah telat. Oke. Jam 1 siang di rumah, aku lihat adekku lagi duduk sendiri di kamar main sendirian di lantai. Kasian ya mainnya sendiri. Sendiri. Melon juice. Lanjut. Sebagai abang yang baik, aku temenin dia main dong. Bagus. Bagus bang. Abang Menjaga adik emang bagus. Abang kewajiban biru. Sabiru, cafa. Tahu kan anaknya handphonenya? Iya. Iya, tahu. Aku sama adekku lagi main berdua gitu kan, tapi dia tiba-tiba fokus banget lihat sesuatu yang ada di belakang aku. Aku yang penasaran dia lihat apa sampai fokus banget, jadi ikutan nengok ke belakang juga. Aku nggak lihat apa-apa, cuma pojok tembok yang nggak ada apa-apa. Ya udahlah, aku fokus main lagi. Tapi adekku ini masih fokus liatin pojok tembok 5 menit lebih gitu. Aku yang masih penasaran nengok ke pojok tembok itu lagi dan ya emang nggak ada apa-apa. Sebenarnya semua cerita horor tuh dimulai dengan orang penasaran. Udah, Betul. makanya Makanya jangan penasaran. Penasaran bener. Betul. Iya. Quotes of the day Jangan kita. penasaran. Jangan penasaran. Semua itu berawal dari penasaran kita. Betul. Apa aja tuh semua dimulai dari penasaran. Pokoknya jangan pernah penasaran. Ya, apalagi masalah hati ya. Yuk, move on. Udah. Jangan lagi. Gue tahu emang berat. Iya. Kayak ya gue juga gimana ya sebagai temen lu, gue juga nggak bisa komen apa-apa sih karena kalau misalnya emang udah urusan hati itu emang udah berat ya. Iya. Jadi sabarin aja. Mohon maaf, ini kenapa? Beda cerita. Beda cerita. Gita kamu. Waduh, Tuh kan. maaf iya. Gita kamu sempurna. Wow. Makasih. Makasih. Enggak. Iya. Terus Lanjut. Terus aku yang sok punya ide banget ini berpikir, tuh kenapa sih kalian udah penasaran? So ide lagi. Aduh. Ini dari tadi gue udah nemuin 3 kali cerita so ide. Ya. Kalian Abis lah. ini lu abis nonton showroom jangan ada yang so ide. Iya. Aku yang sok punya ide banget ini berpikir, mungkin aku bisa lihat apa yang dia lihat dari bola matanya. Aku lihatlah ke arah bola Lu matanya. congkel buah mata adik lu. Dilihat. Oh, Oh, mohon gini maaf. loh, maksudnya gini nih. Iya, gue tahu. Kamu tahu yang diliatin adekku dengan fokus banget itu apa? Ada Poci lagi duduk di pojokan tembok liatin adek aku juga. Oh. Gue beneran takut aja. Aku langsung diam. Harus apa aku? Gitukah pikirku dulu. Hidi. Tiba-tiba muncul ide dari otakku ini. Ya Tutupin iya aja lagi. pakai guling. Aku laksana. Tuh kan tahu sih orang-orang tuh. Lu penasaran, so ide, so kreatif gitu. Gue minta maaf banget. Aku laksanakanlah berharap dia hilang gitu. Tapi adekku ini masih fokus banget liatin pojokan tembok yang sekarang ada gulingnya. Dia lihat apa lagi sih? Oh, Gak gua tahu nih. apa abangnya Endingnya takut. gimana nih? Aku cek lagi lah bola mata itu.
Si Poci lagi duduk di atas guling dong. Merinding gak gue? Kagak, lu dengerin dulu ini. Kuncinya Agak Dingin, merinding kan dingin. lu tahu dia ngomong gini. Beberapa saat kemudian adekku udah nggak merhatiin itu lagi sih dan fokus sama mainannya lagi. Mungkin si Poci udah bilang makasih ya udah dikasih sandaran. sebenarnya tuh Poci butuh guling. Iya. Cuman gak ada yang peka aja. Aku nggak paham lagi, ini ingatan masa kecil yang masih aku ingat sampai sekarang. Terus lihat pocong dari bola mata, Poci dari bola mata adekku ini. Absurd banget sih. Ya tahu nggak yang lebih absurd tapi lu ngasih dia guling. Untung gak marah. Iya. Untung berterima kasih dia sama lu. Kalau enggak lu dikejar-kejar. Lu yang masih nempel nggak tuh sampai sekarang? Siapa? Aku cantiknya. Pocinya. Lanjut. Nan, gue pernah lagi tidur, terus nih sekitar jam 2 dini hari gue kebangun. Gue ngeliat ibu gue ditiban pocong pas tidur. Poci, maaf. Gue yakin 100% itu bukan Poci karena guling di rumah gue waktu itu warna biru, bukan putih. Terus apaan sih? Gue masih nggak paham. Gue yakin 100% itu bukan Poci karena guling di rumah gue itu warna biru, bukan putih. Harusnya lu yakin dong kalau itu Poci. Enggak, karena gulingnya iya Enggak, dong. Enggak, maksudnya itu dia tuh yakin itu tuh bukan guling. Karena gulingnya dia warnanya biru. Ya pokoknya gitu. Enggak nih, kan emaknya dia ditiban Poci pas lagi tidur. Poci warnanya apa ya? Putih. Putih kan? Guling di rumah dia ini warna biru. Iya. Tapi kenapa dia nggak yakin kalau itu bukan Poci? Harusnya kan dia yakin kalau itu Poci. Oh, dia ngomong gitu. Iya toh. Oh, enggak Aku malu kenapa ganti nggak yakin? guling, enggak bilang-bilang Iya. malu. Lu tuh nggak tahu aja. Malu emang suka ganti-ganti guling gitu. Iya. Makanya udah. Nah, abis ini lu cek nih, guling rumah lu tuh warna apa? Iya. Tadi rambut ya. Gue ingetin sama lu. Heeh. Jangan lupain rambut, jangan suka so ide, jangan suka berkreatif. Nah, gue pas SMP dulu main ke rumah temen Wes langsung gue. dibaca, Bro. Iya nih. Iya. Aduh, Sorry, gue Bang Jago. mau ngupil. Lupa. Gue lagi sahur. Dan gue pas SMP dulu main ke rumah temen gue, asik-asik main gitu kan. Abis itu adanya temen gue yang masih balita masuk ke kamar, tiba-tiba adanya bilang, Tata, ada temen dedek. Kakak, ada Oh, teman gitu adek. suaranya? Iya. Kami kira kan bercanda doang, terus kami jawab, mana dek? Adeknya menjawab sambil menunjuk ke belakang kami sambil bilang, itu kakak yang di belakang kakak. Mungkin anak tetangga suka masuk-masuk ke rumah orang. Lu tahu anak kecil belum bisa bedain shadow dan asli gitu. Iya, Mungkin itu apa sih bayangan lu gitu. bayangan, iya. Oh, udah ya. Udah, jadi kita emang harus positive thinking aja. Betul, Bun. Jangan penasaran. Iya, jangan Itu pernah intinya. penasaran. Lu jangan penasaran. Ini udah tadi dibaca. Nih, ceritanya pada panjang-panjang ya. Namanya juga cerita horor. Gita mana sih, Dah? Gita muncul dong, Gita mana, oi? Ngadi-ngadi Nah, kita emang agak ini. Apa sih? Emang agak Ini kan introvert, Gita. Showroomnya Nanda. Tapi kan lu Soalnya gua- nyari Nanda Tapi dong. kan lu gue undang di sini. Oh iya. iya. Kan tadi udah muncul. Gue udah bayar mahal loh. Oh my Berapa God. ya? Enggak ada. Jujur aja Bayar pakai apa gue? Aku punya beberapa cerita sih yang lumayan horor. Yang pertama, waktu aku kelas 3 SD, bapakku kan suka banget ngisi TTS, beli-beli gitu. Nah, suatu hari aku juga ngisi TTS di ruang. Nih, iseng lagi nih. Kan udah dibilang. Iya, Udah lagi nih. dibilang. Jangan penasaran, jangan so ide, jangan iseng, Iya. jangan sok kreatif. Nah, tuh omelin deh. Nah, suatu hari aku iseng ngisi TTS juga di ruang tengah sambil tiduran. Pintu depan itu kebuka. Hari itu bapakku lagi tidur di kamarnya. Pas lagi ngisi-ngisi TTS, nggak tahu kenapa kayak refleks lihat ke depan pintu yang kebuka. Aku lihatlah ada bayangan, tapi putih lewat dari kiri ke kanan di depan pintu yang kebuka itu. Sontak aku teriak dan lari ke kamar bapakku dan bilang ke bapakku, "Pak, ada hantu di luar." Bapakku malah bilang, "Ah, ngigo kamu mah." Iya, bisa jadi nih. Oh iya, ini terjadi sore hari sekitar jam 4 sore. Udah gitu. Ngigo itu mah. Ini fix banget. Kalau bapak lu udah bilang lu ngigo, udah. Jangan ngelawan sama bapak lo. Turutin aja sebelum lu jadi batu. Betul. Maaf guys, aku lagi nonton Cooking Mama. Nggak jadi. Ayo lanjut, Kak. Yang kedua pas kelas 5 SD. Oh, ini 2 tahun kemudian.
Aku, keponakan, dan satu teman aku yang lagi main di belakang rumah lihat ada anak kecil hitam lagi naik pohon kelapa. Fix banget si Bolang gak sih? Iya. Suka manjat-manjat pohon kelapa. Kalau gitu. enggak itu yang tadi yang cerita pohon kelapa. Iya betul. doang. Iya. Jangan-jangan itu ya yang Itu tetanggaan ya, Iya, Pak? tetanggaan ya. Fix Aduh. banget, fix banget. Dari kesinambungan. Iya, Iya betul. Mantap. Itu main bener. Iya makanya. Lalu teman aku lari manggil bapakku buat matiin itu siapa. Pas bapakku datang nyamperin, terus aku bilang ke bapakku, "Pak, itu ada anak kecil naik pohon kelapa, tapi anak kecilnya hitam gitu." Kata bapakku, "Mana ah? Nggak ada anak kecil naik pohon kelapa." Udah, kalau kata bapak lu enggak. Udah kalau kata bapak lo nggak ada, percaya aja. Turutin. Jangan lo ceritain ke gue. Jangan bikin gue emosi. Istighfar gak lo sekarang? Astagfirullahaladzim. Padahal aku, keponakan, dan teman aku masih lihat ada anak kecil di pohon kelapa itu. Dan kami pun disuruh pulang. Nih antara bapak lo yang rabun atau lu nya yang batu? Enggak, antara emang bapaknya nyimpen sesuatu kali. Ngapain bapaknya nyimpen anak kecil di pohon kelapa? Gue tanya. Kayaknya itu monyet, cuman lu kabur mutanya matanya. Jadi lihatnya anak kecil itu, padahal itu monkey, you know? Yang ketiga, pas SMP. Dulu aku jadi anak warnet WKWK. Waktu itu pulang dari warnet jalan kaki sekitar jam 5:30 sore. Pas di jalan ada mobil parkir di pinggir jalan. Pas ngelewatin mobil itu nggak tahu kenapa ekor mata sebelah kanan lihat wujud putih orang tapi dibungkus jok di depan mobil. Apa? Gue mikir dulu. Bercanda. Nggak tahu kenapa ekor mata sebelah kanan kayak lihat wujud putih orang tapi dibungkus jok depan mobil. Nggak ngerti. Oh, ngerti. Ada. Mana? Gak tau kenapa ekor mata sebelah kanan kayak lihat wujud putih orang tapi dibungkus koma, harusnya ada koma. Oh iya, gunakanlah Koma tanda baca. di jok depan mobil. Nah, betul. Emang kali tapi Emang nih ya tuh kalian membaca sendiri dah. Nanti nama orangnya ketahuan. Seketika bulu kuduk berdiri dan aku buru-buru lagi melewati mobil itu. Oh, dia lagi ini keliling mobil. Udah nih. Oh, udah gitu doang. Yang keempat, sekitar 3 tahun lalu di tempat kerja. banyak ya. Iya nih ada banyak. Di tempat kerja. Waktu itu lagi beres-beres gitu, tapi kok di pikiranku kayak ada lagi yang memperhatikan aku. Jangan-jangan kamu lagi merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Kamu dijatuh cintai sama siapa? Enggak serem Enggak sih? Udah please. Ya. Enggak apaan Mati sih? tadi. Enggak guys. Tapi di pikiranku kok kayak ada yang memperhatikan aku. Gita! Aduh, Untung gue Nanda nggak sekarang lompat. kerja sama keluarga Cangcorang. Gue penuh emosi kerja sama keluarga ini guys. Ini stop kontak jatuh ya. Bukan apa-apa kok ini kerjanya Gita. Ini Mute lagi siap-siap upload foto guys. Aku upload foto di Twitter ya, captionnya apa ya? Jangan lupa nonton Kananda. Gak berapa lama bener aja dari ekor mataku. Di ekor matanya ini ada apa ya? Demen banget ngeliatin. masalah mulu. Ekor mata aku lihat ada anak kecil pakai baju putih. Bisa aja nggak sih anak kecil lagi pakai kaos oblong warna putih kan? Iya. Betul. Padahal di tempat kerja nggak ada anak kecil yang datang, anak kecil orang beneran. Lah kan siapa tahu Iya, visit. Work iya. visit, apa visit gitu. Anak kecilnya lagi mungkin PAUD visit. atau enggak dia diajak emaknya ke kantor kan. Iya. Nggak ada yang tahu, Beb. Yang kelima, Upload foto Mayuri. beberapa bulan lalu pas aku sakit, aku bangun pagi dengar suara langkah orang yang lagi bolak-balik. Mak lu itu. Itu mak lu. Itu mak lu. Jangan ape-ape lu ceritain ke gue. Positive thinking ayo, coba bisa pasti bisa. Iya, jadi di sini kita tuh mengajarkan positive thinking dan tidak terlalu penasaran dengan hal-hal yang mungkin ya udah lewat aja gitu, nggak usah jadi. Oh, ini ada lanjutannya. Maaf ya udah seujud Oh iya, sayang. maaf ya. Di sayang. depan kamar terus aku ngomong, "Mak." Aku kira emak aku, ternyata emak aku nggak ada, soalnya lagi ke pasar. Sementara kakakku masih tidur di kamar lain. Nggak tahu deh itu suara laki siapa. Bapak lo berarti. Iya, emang lu siapa tahu itu? Neneknya kali bisa jadi. Iya. Tahu, siapa tahu tetangga. Atau enggak gua itu ya.
Siapa itu gak tahu. Nggak tahu kenapa kalau sakit kepekaan aku terhadap mereka jadi lebih. Emang kayak gitu kalau lagi sakit. Katanya pencuri. Katanya maling. Katanya maling. Iya kan nggak ada yang tahu ya. Coba lu cari barang-barang lu ada yang hilang nggak? Dia siapa tahu cosplay. Iya tuh. Bye-bye. Malingnya cosplay. Hai. Ada satu cerita lagi, tapi ini keponakan aku yang mengalami. Waktu Wih. itu keponakan aku sama temennya lagi main di teras rumah. Tiba-tiba mereka teriak dan nangis kejer. Ditanya kenapa, pada nggak jawab. Katanya mereka kesambet, petir kali ya kesambet. Dan disembuhin sama ustadz. Pas udah sembuh, keponakan aku ditanya kenapa teriak dan nangis. Keponakan aku bilang, ada orang gak ada kepalanya nyamperin dari arah gang rumah. Barbie kali ya, gak ada kepalanya. Udah jadi. Atau nggak lu tahu boneka Mampang? Gue takut banget itu, gue takut. Emang palanya lepas kali ya. Positive thinking, Beb. Positive thinking. Segitu dulu. Sebenarnya banyak sih hal semacam ini yang sering aku alami, tapi banyak yang lupa. Segitu dulu. Ini udah banyak. Segitu dulu. Ini kebetulan udah banyak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut lagi. Doyong cakep guys. Nah, ada cerita horor nih. Jadi waktu temen nongkrong di rumah gue jam 2 malam, gue kenapa sih? Pulang jam 2 malam, orang di mana-mana bobo jam 2 malam. Iya, emang. Kita main Among Us. Itu kan udah selesai jam 2 malam. Iya. Ya. Yang bener ya. Iya, iya. Habis dari sini, lu pada nonton showroom gua. Yang bener lu, jangan negatif thinking, kita harus positive thinking. Bener. That's true. Jadi waktu nongkrong di rumah gue, jam 2 malam gue cuci gelas. Pas lagi nengok ke belakang, ada laki-laki lewat di ruang tengah. Bapaknya. Fix banget, kalau nggak bapak lo ya temen lo. Oke. Nah, pas selesai gue nanya temen gue gini, lu orang tadi ada yang masuk ke dalam, pada diem semua ditanya gitu. Ini temennya gimana ya? Iya, Agak kayaknya. Mungkin. agak-agak males jawab kah? Atau emang lagi ngerjain elu kah? Nggak ada yang tahu. Nah, jam 4 pada masukan mau tidur. Ada satu orang yang nggak bisa tidur terus. Pagi-pagi langsung pulang. Ini dia diomelin sama mamanya gara-gara nggak pulang. Nggak boleh nginep. Nggak boleh nginep lagi. Pas besoknya ditanya kenapa, dia bilang gue erep-erepan sampai 3 kali. Ya pas dia ngomong gitu, gue langsung ngomong. Semalam kan gue bilang, lu tadi ada nggak yang masuk? Soalnya gue lihat ada orang lewat di ruang tengah. Sekian. Ada lagi nih. Sekian tapi ada lagi. Oh, ada lagi. Ya, Tolong dong. Harta tahta Gita, cakep. Lagi sariawan kah, Bud? Lagi sariawan, saya nggak bisa ngomong cepet nih, mohon maaf. Omongannya pipi, ya udah. Ya pipis. Laporan lo sama gue. Iya, laporan udah tinggal masuk laporan. Iya, Aneh. makanya. Ada lagi nih kejadian pas makrab di sekolah. Makrab tuh malam keakraban ya? Iya. Pernah nggak lo? Enggak, karena Mohon maaf, boleh, ini boleh. ya gue juga belum kuliah. Mau Doain doain di ya. sekolah. Teman-teman pada iseng senterin kebun pisang di belakang sekolah. Tuh Kan kan, iseng, jangan kamu tuh ya iseng saya. Gue udah bilang sama lu jangan iseng. Dari tadi udah dibilangin jangan iseng juga. Nah, gue yang males buat ikut-ikutan diam aja dong. Tapi kelamaan gue penasaran. Tuh, penasaran lagi. Pas sekali senterin pohon pisangnya, di samping tuh ada pohon tapi ada orang. Pohon ada orang tapi mukanya rata. Terus gue langsung diam, nggak ngomong apa-apa sampai besok paginya. Jadi gue bilang, jangan iseng, jangan penasaran. Masih aja dilakuin. Ada lagi nih, tapi masuk horor nggak ya? Jadi pas balik nongkrong jam 12 malam, gue sampai rumah langsung masuk kamar tidur. Pas baru tidur, nggak lama gue rep-repan. Nah, pas gue udah lepas, gue tidur lagi dong. Nggak lama gue gak tahu kebangun apa enggak. Pas gue nengok kasur, tuh ada gue lagi tidur. Kaget dong, terus berusaha sadar sampai 3 kali keulang kejadian yang sama, ngeliat badan sendiri. Mungkin itu kesuges kali ya, karena lu tuh udah tahu posisi lu tidur. Jadi kayak kadang kalau emang suka capek banget tuh suka gitu guys, suka Kejut-kejut. nggak apa-apa. Kalau nggak mau capek deh, aku takut. Nggak apa-apa kok. Mute banyak tau pengalamannya di teater apalagi. Gue suka dapet cerita dari Mute. Oh enggak, aku tuh kayak gimana ya, ngerasa aja. Cuman nggak Dia tahu itu bener apa enggak tuh, emang guanya yang so tau gitu, nggak beda tipis gitu. Iya emang. Jadi ada dua ini gitu. Mute so tau sama memang beneran gitu. Sumpah lu tahu nggak sih lagu pada malam? Oh, Gak, itu lagu Ringtone
Dulu ada lagu kayak gitu. Bodor. Iya, ada yang nyanyi ini. Aku Bodor itu. lewat kuburan. Itu apa? Itu lagu lu nggak tahu? Iya. Enggak, dia enggak ngalamin berarti. Itu tuh jadi ringtone dulu pada zamannya. Ih, Man, saya mau cerita. Udah lama banget sih. Jadi waktu itu kan jatah saya berberes rumah gitu kan. Kemudian azan maghrib berkumandang. Refleks dong saya nutup gorden yang memang di ruang tengah hampir 40% itu ditutupi kaca. Hari itu, jam itu, sorenya masih kuning banget, belum gelap. Udah lo udah mau pulang? Iya. Udah jemput santuy aja. Udah di depan. Santuy, nggak tahu, kayaknya udah. Ya udah nih satu cerita lagi ya guys. udah mau nyampe guys. Sorenya masih kuning banget gitu, belum gelap. Di balik kaca yang menjadi sekat saya dari dunia luar sana. Saya melihat ibu-ibu yang berjalan. Saya kira bisa yang bener nggak ya? Maaf. Saya melihat ibu-ibu yang berjalan. Saya kira dia adalah orang yang saya kenal. Tapi saya ikuti hingga ke kaca jendela. Ngapain? Ibu-ibu diikuti. Ke kaca jendela lainnya, ibu-ibu itu pun menghilang. Tahu nggak sih? Bu, mau kemana, Bu? Kok hilang? Apa sih itu? Gak tahu. Bukan ibu-ibu. Ya kan? Bu, mau ngapain, Bu? Kok hilang? Kok hilang? Kang Asep. Ada ibu-ibu guys. Iya, ada ibu-ibu. Kang Asep. Nunggu sampai gitu. Itu apa? Ya Allah. Ini yang begini-begini biasa bubarin Lu diem tongkrongan. aja, aku nggak tahu gue juga. Ini biasanya bubarin tongkrongan. Ada ibu-ibu guys. Ada yang kowe tahu. Ada juga. Pip, ibu-ibu hilang. Sama aja, aduh kosan gue hancur. Mereka datang. Aduh. Kok jadi lawak sih? Ibu-ibunya hilang guys. Next showroom gua mau ya. Next showroom aku mau unboxing. Kosan Eli hancur. Ya hancur. Emang gue udah tahu nih. Hancur. Lanjut nih. Saya keluar rumah dong untuk memastikan ternyata memang tidak ada. Mendadak jantung saya berdegup kencang. Mungkin itu yang dinamakan cinta. Cie, kamu cinta. Muteh unboxing temennya aja. Ya Allah jangan gitu dong. Lu mau unboxing. Gimana caranya? Malah jadi komedi horor gini. Ya emang gak bisa. Kok gak ada. Sabtu deh aku showroom deh ntar. Ajak aku ya. Oke. Mau. Apa? Sabtu ngapain? Oh, ntar lihat nanti. Nanti aja. lihat nanti. Saya memang tidak melihat wajahnya, namun saya pikir itu adalah kenalan saya. Namun saya pikir-pikir lagi, ternyata kenalan saya sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Makanya udah dibilangin kalau punya keluarga, punya temen tuh diinget. Iya, jangan kayak kita. Yeay, sudah selesai showroom hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk 2.139 orang yang sudah menonton. Jadi mari sekarang kita foto bareng. Foto guys. Ini gimana cara fotonya? Nah, ini Cuy, mana itu? apaan? Tobel. Apaan sih? Oh, nggak pakai itu yang buat ini. Enggak. Enggak kayak gua juga kan, Nih. makanya waktu itu bingung. Bisa di tap 2 kali. 1, 2. Mohon maaf nggak bisa manual aja. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih semuanya. Kita pamit undur diri dulu karena saya udah dijemput sama ayah saya, sama mama saya juga. Bareng Kak Gita pulang ya. Dadah. Ya, Dadah. dadah. Emang kayak gitu? Enggak, Bukan bukan salah kata. Iya. guys. Mohon Ya, maaf. bercanda. Bercanda aja. Jadi kita tuh apa ya, biar kalian berpositif Asik iya, aja. Iya, jadi isinya dari inti showroom kali ini kita Bercanda. tidak boleh isengnya tuh yang bener aja lah, jangan gabut juga, Jangan tahu so-tau. ide juga, Terus kalau punya keluarga, temen ingetin. ingetin dan selalu positive thinking. Dadah.